Cara memahami arti dalam sholat, memahami sholat, memahami memahami sholat, memahami arti dan memahami makna sholat. Tes, tes. Oke. Cara mengartikan dan memahami makna sholat. Oke. Ini kan, Jadi cara memahami makna sholat ya jam. Heading kira kan? Cara memahami makna sholat. Cara memahami makna sholat. Berarti kan cara itu kan ada cara, ada sebuah cara. Cara itu kan ilmu, berarti kan begitu. Bagaimana cara, bagaimana ilmunya, bagaimana caranya, ketika kan ya, tetap apa menunggu, ya. Cara memahami, gitu. Siapa yang memahami? Paham, gitu. Paham itu siapa, yang memahami itu siapa? Ya. Cara memahami makna, makna kan ada makna, makna itu arti, ya, makna itu arti. Cara memahami makna sholat. Berarti cara memahami arti makna sholat. Kamu itu harus tahu dulu sholat itu apa sholat. Kamu ya? Sholat itu apa? Sholat itu adalah kewajiban seorang makhluk manusia yang diperintah dengan Allah, yang mana kisahnya itu dulu ya, dalam enggak benar dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tahu kan sudah ceritanya itu. Sudah banyak itu di ceramah-ceramah itu betapa sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu ada juga mengandung isi betapa sebenarnya Rasulullah itu diperintah dengan Allah, sholatnya itu tidak pernah putus-putus, akan selalu berhubungan dengan Allah, selalu terus-menerus selama umur hidupnya. Jadi minimal selama sehari semalam, dalam 24 jam itu terus-menerus sholat. Nah, karena kemudian dari bolak-balik Rasulullah meminta, sehingga kemudian semakin mengecil jadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kan begitu, pahamlah? Nah itu, ya, itulah dasarnya dulu begitu.
sholat. Kenapa sih kita itu harus sholat? Kan dong, apa itu sholat? Kan begitu caranya dulu. Sholat itu adalah sebuah media, sebuah cara bagaimana kita itu berhubungan dengan Allah. Kan begitu. Itulah sholat. Saya kok harus ada sholat? Gimana sih? Ya, awalnya ada sholat. Ya. Jauh sebelum itu, ya, Allah itu menciptakan manusia. Apa sih kok Allah alasannya itu? Ada apa kok Allah mau menciptakan manusia? Apa sih tujuannya? Ya kan? Awalnya begitu sehingga terjadi sholat gitu. Awal-awal pertama kali pendahulu kita. Pertama kali awal Nabi Adam itu, kenapa kok harus ada sholat? Ya. Karena kita ini adalah makhluk, kita ini adalah hamba, kita ini adalah makhluknya, ya, yang diciptakan dengan sang Kholik atau pencipta. Nah, kenapa kok Allah itu mau menciptakan manusia? Nah, ini sebelum terjadi sholat dulu dong. Sebelum terjadi sholat. Kalau kita itu mau memahami, ya harus begitu. Untuk apa Allah itu menciptakan manusia? Awalnya itu apa? Gitu. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah Allah itu ibaratnya tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Dia itu anggaplah gaib. Gitu. Selama ini yang diciptakan dengan Allah itu, ya, sebelum itu ada malaikat. Dia itu berbentuk gaib. Jin, setan berbentuk gaib. Maka untuk menjelaskan, menyatakan, untuk wujud nyata, ya, bahwa ada yang namanya Zat Allah, Sang Maha Pencipta, ya, maka diciptakanlah manusia, yang mana dalam manusia itu ada unsur yang bisa dilihat dengan mata kepala, ada unsur yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Paham? Jadi artinya ada gaib dan ada yang nyata dilihat dengan mata kepala. Itulah manusia. Kalau jin itu gaib. Kalau malaikat itu gaib. Allah itu gaib. Kalau manusia itu ada gaibnya dan ada nyatanya, dan ada yang tidak gaibnya. Ada yang wujud. Ada yang bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, itu. Terciptalah manusia. Ya. Terciptalah manusia, diciptakan dengan Allah. Ya. Ciptakan dengan Allah. Makanya kan dalam Al-A'raf 172 itu, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzukurikum dzurriyyatahum wa ashhadakum alastu bi rabbikum qalu bala sakitna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Wa id dan bila, wa itu dan id itu bila. Dan bila Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, ya, jadi sebelum jabang bayi itu, kemudian kepada pra itu sebelum jabang bayi, sebelum di alam kandungan, bahkan jauh sebelum lahir itu masih. Wa id akhadha, dan apabila Allah mengeluarkan dari keturunan anak-anak Adam dan dari tulang sulbi mereka itu.
Kemudian Allah mengambil persaksian kepada mereka yang mau diciptakan itu. Wa ashadahum, wa ashad, dan mengambil persaksian kepada mereka, kepada jiwa mereka, kepada jati diri mereka, kepada diri pribadi mereka, kepada nafasah mereka. Ya. Mengambil persaksian. Jadi artinya ketika itu saling saksi menyaksikan dengan Allah. Ketika itu, ketika sebelum di alam kandungan, masih belum dikandung nih, belum ada di alam kandungan. Ketika terbentuk, ya, masih belum di alam kandungan, anggaplah sebuah titik terbentuk, ya. Allah mengambil persaksian, wa ashadahum, kan begitu. Qalu, ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim anta wa ashhadahum ala anfusihim, mengambil persaksian kepada diri pribadi mereka. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum qalu bala syahidna. Qalu itu menjawab atau berkata, syahidna, ya. Benar kan gitu. Jadi Allah tadi menyatakan tadi, benar kan aku ini adalah Tuhanmu? Oh iya benar, katanya si titik atau si makhluk yang mau diciptakan itu. Engkau adalah Tuhanku yang menciptakan. Hamba melihat, hamba menyaksikan. Wa ashhadahum, kan begitu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, kan begitu. Qalu bala syahidna, ya hamba menyaksikan. Jadi saling saksi menyaksikan dengan Allah. Kemudian ditutup dengan ayat tersebut, ditutup dengan kata antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Inna kunna an hadza ghafilin. Inna itu sesungguhnya. Ingat ya, nanti ketika hari kiamat jangan pernah kau katakan bahwa aku lupa kepada hal yang tersebut itu. Hal tersebut yang mana? Hal tersebut ketika engkau diciptakan, ketika engkau mau diciptakan dengan Allah. Nah, itu. Nah, setelah itu, ya, termaktub untuk singkatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Apa itu dalam Al-Fatihah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Jadi intinya, ya, untuk masuk kepada sholat, salah satu bahasan sholat saja dulu, ya, biar tidak melebar. Itu dasarnya dari situ dulu toh. Ya. Sehingga kita itu ada sholat, ya di situ. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, dalam hal menyembah berbakti, nah, termaktublah di situ tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah cara beribadah kita, cara ilmu kita, media kita dalam rangka untuk beribadah, nyambung atau mengikuti perintah Allah. Kan begitu, paham ya? Nah, itulah awalnya sholat. Selain yang tadi itu, Rasulullah mestinya sehari semalam sholatnya kita, kata ya, mestinya itu terus sehari semalam. Makanya kan yang kemarin itu wat-tayru was-saffa, bagaimana burung itu cara sholatnya, cara nyambungnya itu tahu. Bahkan Al-Quran di dalamnya. Cara sholatnya burung, hewan itu tahu. Bagaimana cara sholatnya, cara nyambungnya. Dan dikatakan sholat itu nyambung kepada Allah sebagai media untuk nyambung kepada Allah. Nah, itu sholat. Nah, itu
Makanya kita kembali kepada pertanyaannya, misalnya bagaimana cara memaknai, ya. Nah, cara memahami makna sholat, yaitu cara memahami makna sholat. Itulah, ya, paling sedikitnya cara memahami makna sholat. Jadi kita sekarang sudah tahu dari mana asal muasal itu sehingga timbul sholat. Kan begitu dulu. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang itu tidak mau mengerti, tidak mau memahami, tidak mau memaknai akan sholat itu? Ya berarti kita tidak akan mengerti dan tidak tahu bahwa dari siapa kita sebenarnya dicipta. Kan begitu dong. Bagaimana kita dicipta dengan Allah? Karena kemudian kita dicipta dengan Allah, maka untuk berhubungan, untuk berkoneksi, untuk nyambung kepada Allah, media itu perantara atau cara, dengan cara sholat. Itulah sholat. Katalah. Coba boleh. Boleh. Berapa? Wah, ada jadi ya lah. Ada, tanya sih boleh jalan. Makanya kan untuk mengerti dan memahami tentang sebuah hal atau satu judul gitu ya, apapun itu, ya, apalagi dalam hal ini, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa itu sholat? Siapa itu yang sholat? Siapa itu yang memerintah sholat? Begitu. Apa, siapa, di mana? Di mana kita? Di mana kita sholat? Di mana kita mengerti sholat? Begitu. Apa, siapa, di mana, kapan? Kapan kita sholat? Apa, di mana, kapan, mengapa? Mengapa kita sholat? Lalu bagaimana? Bagaimana caranya kita sholat? Nah itu, makanya itu terkenal disebut dengan ya, caranya Sengkok ya. What, who, where, when, why, how. What, who, where, when, why, how. Siapa sholat?
Makanya kan ketika mendengar wejangan, dan maksudnya kan ilmu sudah ilmu ya lewat lisannya sengko, lewat lisannya sengko, lisannya sengko ya lisan hamba ini ya tidak abadi. Lisan saya ini, lisan hamba ini tidak abadi. Dia itu akan kembali ke tanah. Dari mana dia itu asalnya? Dari tanah asalnya. Dia itu akan mengalami tidak abadi, akan mati, akan kembali ke tanah. Itu lisan. Jangankan sampai ke kuburan, dia itu akan mengalami sakit. Nah, itu. Jadi kalau kamu itu hanya memperhatikan lisannya, ya, jangka waktunya ya di situ. Jangka waktunya ada jangka waktunya di kuburan. Ada yang abadi. Yang mana yang abadi? Nah, pengertian, ya, pengertian yang kamu tangkap. Nah, itu. Ngerti ya? Ngerti. Ya siapa jadi ngerti? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Siapa jadi ngerti? Di mana aja? Apa nama jadi ngerti? Dan beri ya. Untuk pihak raga yang ngerti. Capok peteng kan lah, capok saya lah, tak ada lah ya. Elang lah pengertian dia. Elang lah ilmu dia. Siapa sih yang ucap ngerti aja dia? Kok terus tanya? Ki ngerti ke ya? Kok terus tanya? Siapa sih yang ucap ngerti aja? Pikiran. Saya ngerti pikiran awaknya berarti ya. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana? Beri di mana pikiran dia? Apa boleh benar? Apa boleh ngelong apa benar? Apa boleh kerja apa benar? Kan buat ngocak, saya ngerti pikiran burung. Gua ke tepak, ya tepak, ya jauh ke tepak. Saking tambah tepak boleh buat mau tahu sih kocak pikiran. Ini aja pikiran. Apa aja pikiran? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Saya kocak pikiran jadi. Apa itu pikiran? Siapa itu pikiran? Kapan itu pikiran? Di mana itu pikiran? Mengapa itu pikiran? Bagaimana itu pikiran? Beri di mana pikiran? Apa boleh tabung nak buat? Apa boleh dede nak buat? Apa boleh jinak nak buat? Apa boleh koko nak buat? Siapa yang ucap kira? Pikiran nak buat ngerti? Tepat aja pikiran saya ngerti. Saya ngerti aja pikiran tepat. Kapan ada beri ya jawab? Aduh, koko loka ya, capuk anu ikut bi. Boy ini mana dong nih kasih anu, se jari klik. Nah, kita beda kan, kita mau loka, jadi klik. Ya betul, jadi klik. Kita kali kan? Mon orang lain ru apa nangali ka pikiran awak na? Hah? Tidak. Tanangali aja. Mon ba nangali ka pikiran awak na? Ay, buruk aja dah. Tapi ba na tahu ka pikiran dia? Ka ba ngerti buruk? Ay, bro.
Tapi kan boleh ngibut kan kira-kira. Jadi ya, saya koyak saya gila. Ya kita masuk kan, kita masuk kan. Luar sih ya jauh. Kita ke ate sih. Kita ke dalam ilmu aja lagi kan. Kita kepada yang hak sehakiki-hakikinya aja ya. Tak sejati yang sejati-sejatinya aja lagi kan. Maka apakah pikiran itu bisa dilihat dengan mata kepala? Tidak. Kata wisata kali kalau lewat mata kepala maksudnya. Nah, ke dia boy, kira sudah bisa terbahas betapa sebenarnya sudah terbukti bahwa di dalam diri manusia itu ada unsur gaibnya dan ada unsur yang bisa dilihat dengan mata kepala atau wujud. Iya. Berarti saya memahami tidak adalah ada sebuah kandungan unsur gaib kan yang mengerti kan dia ya. Roh. Iya saya bocah mulai ajar tua pikiran. Dia sampai jangan muni polana nyak nasapa. Sholat. Wah, tak nyaman kan kok tatang kamu dengan kok tahu pas kok tahu aja. Berarti polana tatang ke bukan dari alami, bukan dari fitrah. Fitrah itu kesucian manusia. Alami maksudnya inner. Nah, itu. Pahamlah ke sholat. Main apa berapa? Tak lepo ya sholat. Pertanyaan naung guna lepo sholat.